Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 9A yang beranggotakan 1. Nurisya Latifah, 2. Safitri Sylvia Ramadhani, 3. Retno Anggreni. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang larangan riba. Hubungan antar sesama manusia yang terjalin dalam hal ekonomi sering disebut dengan muamalah. Muamalah tidak hanya berhubungan dengan jual beli saja, akan tetapi juga pinjam-meminjam, utang piutang, pemberian atau peminjaman modal, dan lain sebagainya. Di dalam jual beli, terdapat beberapa hal yang hendaknya kita hindari. Salah satunya adalah riba. Mengapa riba dilarang dalam syariat Islam? Mari kita pelajari bersama-sama. 1. Pengertian dan hukum riba. Riba secara bahasa disebut ziyadah, artinya tambahan. Secara istilah, riba yaitu setiap pinjaman yang mensyaratkan adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman tersebut. Riba juga diartikan sebagai setiap kelebihan antara nilai barang yang diberikan dengan nilai yang diterimanya. Adapun dalam istilah fikih, pengertian riba yaitu sebagai berikut. Ar-riba fi syar'i huwa fadlu khalin an iwadin syuritu li ahadil aqidain. Artinya, riba menurut syarak ialah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang mengadakan akad atau transaksi. Yang dimaksud disyaratkan pada pernyataan tersebut ialah apabila yang meminjamkan uang meminta tambahan atau yang meminjam menjanjikan akan memberi tambahan. Dalam praktiknya, tambahan tersebut biasanya diminta pihak yang meminjamkan dan disetujui oleh peminjam. A. Dalil Al-Quran tentang riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang setiap transaksi yang mengandung riba. Larangan riba menunjukkan bahwa di dalamnya mengandung dampak yang membahayakan. Haramnya riba dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mitslur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Artinya, orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. B. Hadis tentang riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat semua orang yang berhubungan dengan riba. Dari Jabir bin Abdillah, beliau berkata, An Jabirin radhiyallahu anhu qala, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akilar riba wa maukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa, rawahu Muslim. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba atau rentenir, orang yang menyerahkan riba atau nasabah, pencatat riba, sekretaris, dan dua orang saksinya. Beliau mengatakan mereka semua itu sama. Hadis riwayat Muslim. Riba termasuk dosa besar yang akan membawa pelakunya ke dalam neraka. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Jauhilah 7 dosa besar yang akan menjerumuskan pelakunya dalam neraka. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut?" Beliau mengatakan, 1. Menyekutukan Allah, 2. Sihir, 3. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, 4. Memakan harta anak yatim, 5. Memakan riba, 6. Melarikan diri dari medan perperangan, 7. Menuduh wanita yang menjaga kehormatannya lagi bahwa ia dituduh berzina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Macam-macam riba. A. Riba qard. Riba qard merupakan riba yang muncul akibat tambahan atas pokok pinjaman yang dipersyaratkan di muka oleh kreditur kepada pihak yang berutang yang diambil sebagai keuntungan. Contoh, Nafi memberikan pinjaman pada Ida sebesar Rp500.000 dan wajib mengembalikan sebesar Rp700.000 saat jatuh tempo, dan kelebihan uang ini tidak jelas. B. Ribayat. Ribayat muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi maupun yang bukan ribawi, di mana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau kedua-duanya diserahkan di kemudian hari. Dengan kata lain, pada ribayat terdapat 2 persyaratan dalam transaksi tersebut, yaitu satu jenis barang dapat diperdagangkan dengan 2 skema, yaitu kontan dan kredit. Contohnya, harga mobil baru jika dibeli tunai seharga Rp100 juta dan Rp150 juta bila mobil itu dibeli secara kredit dan sampai dengan keduanya berpisah, tidak ada keputusan mengenai salah satu harga yang ditawarkannya. C. Riba fadl. Riba ini muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi yang sejenis, namun berbeda kadar atau takarannya. Contoh, 20 kg beras kualitas bagus ditukar dengan 30 kg beras kualitas menengah. D. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan riba yang muncul akibat jual beli atau pertukaran barang ribawi tidak sejenis yang dilakukan secara utang atau jatuh tempo, adanya tambahan nilai transaksi oleh perbedaan atau penangguhan waktu transaksi. Contohnya, Evi meminjam uang kepada Lisa sebesar Rp100.000 dengan tempo 1 bulan. Jika pengembalian lebih 1 bulan, maka ditambah Rp10.000. Selanjutnya adalah cara menghindari riba. Berikut ini merupakan beberapa cara menghindari riba. A. Belajar permasalahan riba sebelum berwirausaha agar tidak terjerat di dalamnya. B. Mengenali bahaya riba dan dosa besar yang akan diterima. C. Tanamkan sifat qanaah, sifat bersyukur terhadap apa yang kita miliki. D. Tidak mudah berutang kecuali untuk keperluan mendesak. E. Apabila terpaksa berutang, melakukan pinjaman kepada saudara atau lembaga keuangan syariah yang bebas dari bunga. F. Saling membantu kepada orang lain yang membutuhkan. G. Memperbanyak doa agar terhindar dari lilitan utang dan riba. Selanjutnya adalah manfaat diharamkannya riba. Manfaat dilarangnya riba adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah manfaat yang diperoleh oleh pemilik uangnya. Yang pertama, selamat dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan haknya. 2. Terhindar dari sikap malas yang hanya mengharapkan bunga uang yang dipinjamkan. 3. Terhindar dari perbuatan aniaya karena memeras kaum yang lemah atau membutuhkan. 4. Selamat dari ancaman serta laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kemudian adalah manfaat bagi peminjamnya. Yang pertama adalah selamat dari pemerasan yang dilakukan oleh rentenir. Yang kedua, selamat dari ancaman serta laknat Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan hidup dengan tenang. Dan yang terakhir adalah manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu pemilik uang dan peminjamnya, yaitu dapat menjalin hubungan kasih sayang sehingga dapat menimbulkan sikap gotong royong. Sekian video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.